Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 4 Juli 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 27 hingga 31 demikian. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Aji mumpung. Saudara sekalian, kemarin kita sudah mendengar bagaimana Paulus dan Silas begitu bertanggung jawab. Mereka bukanlah orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk lari. Bagi mereka, lari dari masalah bukanlah solusi. Masalah harus dihadapi dan dijalani. Walaupun Paulus dan Silas dideras sedemikian rupa, diseret bahkan dimasukkan ke dalam penjara, tapi Paulus dan Silas tetap tabah menjalani semua itu. Walaupun sebenarnya mereka bisa menyelamatkan diri, tapi kesempatan emas itu justru ia gunakan untuk keselamatan satu jiwa kepala penjara yang bertugas saat itu. Dalam penderitaan mereka, Paulus dan Silas tetap berdoa dan menaikkan pujian kepada Allah sebagaimana yang kita dengarkan pada renungan pagi yang lalu. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat, meluluh lantahkan tembok-tembok penjara dan pintu penjara terbuka. Kepala penjara terjaga dari tidurnya. Ia sangat ketakutan karena menduga para tahanan melarikan diri, termasuk Paulus dan Silas. Karena takutnya, ia pun berkeinginan untuk bunuh diri, sebab pikiran pendeknya lebih baik mati di tangan sendiri daripada mati di tangan serdadu yang akan mengeksekusinya sebab dianggap gagal mengemban tugas menjaga Paulus dan Silas. Namun Paulus mencegah tindakan tersebut. Pada waktu ia akan membunuh dirinya, Paulus berteriak dan memberikan ketenangan kepadanya. Paulus mencegah tindakannya dan menenangkan kekalutan kepala penjara itu. Perkataan Paulus, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudara sekalian, dapat kita bayangkan di tengah ketakutan kepala penjara ini, perkataan ini memberikan air sejuk bagi jiwanya yang kalut, yang memberi harapan bahkan menyelamatkannya. Seolah tak percaya tapi benar, Paulus dan Silas ada di depan matanya. Lalu berlarilah masuk dengan suara gemetar dan dengan lutut gemetar tersungkur di depan Paulus dan Silas dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Saudara sekalian, yang terjadi justru kepala penjara memberikan dirinya dan seisi rumahnya untuk dibaptis. Saudara-saudaraku, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang paling penting bagi seorang kepala penjara. Tanggapan para rasul, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bukan hanya dirinya yang akan diselamatkan, tetapi juga anggota keluarganya. Asal saja percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya saudara sekalian, kepala penjara memberikan dirinya dan seisi rumahnya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudaraku, Paulus dan Silas menggunakan fenomena gempa bumi ini untuk kabur. Ia tidak gunakan. Kita bisa saja berpikir, kenapa tidak menggunakan kesempatan untuk lari? Betapa bodohnya Paulus dan Silas. Tetapi Paulus dan Silas bukanlah orang yang aji mumpung. Ada kesempatan, kabur. Saya memeriksa saudara sekalian aji mumpung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata pengertiannya begini. Aji mumpung berarti menggunakan kesempatan atau memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan diri sendiri. Paulus dan Silas tidak menggunakan kesempatan itu untuk memikirkan dirinya sendiri,
tetapi ia menggunakan kesempatan itu untuk memikirkan keselamatan orang lain. Perhatiannya tertuju kepada keselamatan kepala penjara. Paulus dan Silas tahu bahwa harga yang harus ia bayar ketika ia tak sanggup melaksanakan tugas menjaga Paulus dan Silas dan tahanan yang lain di penjara. Mereka bisa selamat pergi dan bebas dari penjara. Namun kalau mereka keluar dari penjara, itu berarti kepala penjara akan dibunuh. Sehingga keputusan yang bijak lebih baik mereka tetap di penjara, tapi nyawa kepala penjara itu terselamatkan. Saudara sekalian, luar biasa bukan? Betapa Paulus dan Silas dipenuhi oleh Roh Kudus dalam mengambil keputusan ini. Melalui peristiwa gempa bumi, Allah menolong Paulus dan Silas. Allah juga yang membuat kepala penjara menerima Kristus pada akhirnya dan percaya kepada pemberitaan Injil Paulus dan Silas. Disinilah Allah memberikan perlindungannya bagi orang benar. Karena itu saudara sekalian, jangan takut melakukan sesuatu sesuai kebenaran. Lakukan kebaikan. Allah pasti akan menolong kita, sehingga kebenaran yang sesungguhnya pasti akan terungkap. Bukan hanya jika ada kesempatan, tetapi berusahalah menjalani semua dalam ketaatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan hamba yang setia. Ia membebaskan Paulus dan Silas yang sedang berdoa dan memuji Tuhan melalui fenomena alam, yaitu gempa bumi yang hebat, hingga bukan hanya membuat semua pintu penjara terbuka, tetapi belenggu pun terlepas. Paulus dan Silas memberikan pelajaran yang berharga, bahwa kesempatan dalam hidup ini tidak selalu harus diambil jika itu hanya mementingkan diri sendiri. Adalah lebih baik menggunakan waktu yang ada juga untuk memikirkan keselamatan orang lain. Saudara-saudaraku, biarkanlah kita melihat hidup ini sama seperti yang Paulus dan Silas lakukan. Janganlah hidup egois, hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Lihatlah orang di sekitar kita. Lihatlah sesama kita. Mari kita mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Dan biarlah kita selalu berserah kepada Tuhan, agar jangan membiarkan keraguan menghantui kita saat kita belajar bertindak benar. Berikanlah ketetapan hati terus-menerus menjadi pelaku kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebab Ia akan pasti menyertai kita dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab itu. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Tolonglah kami supaya kami menggunakan setiap kesempatan yang ada, bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi kami memikirkan keselamatan orang lain. Ya Tuhan, ampunilah segala keraguan yang menghantui kami. Ketika kami tidak berani mengambil keputusan dan belajar untuk menerima harga sebagai konsekuensi kami percaya kepadamu dan melayani Engkau. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami. Berilah kami keberanian untuk menyatakan dan mengungkapkan kebenaran sama seperti yang Tuhan kehendaki. Agar semakin banyak orang yang mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang memberikan keselamatan bukan hanya pribadi kami, tapi seisi anggota keluarga kami, jikalau kami komitmen untuk percaya kepadamu dan menghidupinya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan aktivitas kami sepanjang minggu ini, dan segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka hadapi, Bapa yang Maha melihat. Engkau yang tahu apa yang mereka perlukan umat-umat-Mu ini. Hamba-Mu mendoakan mereka satu persatu. Tuhan, tolonglah hidupnya. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Supaya kami semua beroleh berkat damai sejahtera menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dengarlah doa kami Bapa, kami serukan kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.